Halo sahabat budaya, plesir budaya yang akan saya kunjungi kali ini adalah Pesanggerahan Taman Sari yang berada di Jalan Tamanan, Patehan Keraton Kota Yogyakarta. Taman Sari adalah sebuah situs sejarah di Yogyakarta yang dahulunya memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai tempat peristirahatan, tempat rekreasi, dan tempat pertahanan bagi Sri Sultan dan keluarganya. Taman Sari dibangun pada abad 17 masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I dan kemudian dilanjutkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono II. Taman Sari memiliki luas lebih dari 10 hektar dengan 57 bangunan di dalamnya. Bangunan-bangunan tersebut berbentuk gedung, kolam pemandian, jembatan gantung, kanal air, danau buatan, pulau buatan, masjid, dan lorong bawah tanah. Taman ini dijuluki Water Castle karena kolam-kolam dan unsur air yang mengelilinginya. Disebut juga sebagai The Fragrant Garden karena pohon-pohon dan bunga-bunga yang harum ditanam di kebun-kebun sekitar bangunan. Beberapa mitos yang beredar di Taman Sari. Yang pertama, tempat raja menghabiskan waktu dengan permaisurinya. Dulu, pada masa kejayaan kerajaan Islam di Mataram, Sultan diperbolehkan untuk memiliki 4 permaisuri dan selir-selir. Konon, bagian tempat pemandian ini digunakan Sultan untuk melempar bunga dari atas menara yang tujuannya untuk menentukan para permaisuri maupun selir yang akan mandi bersamanya. Mitos yang beredar ini dibantah pemandu di Taman Sari, yang menegaskan bahwa hal itu tidak benar adanya. Para pemandu lain hanya menambahkan sedikit cerita yang vulgar agar pembahasan mereka tidak hambar dan pendapatan mereka menjadi meningkat. Yang kedua, tempat pertemuan dengan Nyi Roro Kidul. Taman Sari memiliki 2 lorong bawah tanah. Lorong pertama dinamakan dengan Urung-Urung Timur dan satunya dinamakan Urung Sumur Gemuling. Urung-Urung Timur memiliki panjang lorong 45 meter yang menghubungkan Pulau Panembung dan Pulau Kenanga. Sedangkan Lorong Sumur Gemuling memiliki panjang 39 meter dan di ujung lorong terdapat mata air yang dikelilingi 5 anak tangga yang bernama Sumur Gemuling. Konon, sebelum dipugar, lorong ini dapat ditembus hingga pantai laut selatan. Selain itu, terdapat mitos bahwa lorong Sumur Gemuling merupakan akses pertemuan antara Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan dengan Sultan Yogyakarta. Namun, Sri Sultan Hamengkubuwono I memang membangun keraton dalam satu sumbu lurus imajiner, terhubung dengan Gunung Merapi dan Pantai Parangtritis, dengan harapan ketiganya dapat bersinergi. Ketiga, tempat semedi dan sembayang para sultan. 5 anak tangga di Sumur Gemuling diyakini sebagai tempat semedi para sultan. Mitos yang beredar mengatakan bahwa ruang itu juga menjadi tempat para sultan untuk menenangkan pikiran dan mendapat ilham. Biasanya para sultan melakukan semedi sebelum berperang, yang digunakan untuk menyusun strategi perang. Yang keempat, dijaga oleh makhluk tak kasat mata. Jika ingin mengunjungi keraton, terdapat pohon beringin kembar tepat di alun-alun kidul depan gerbang keraton. Diyakini di pohon ini terdapat makhluk tak kasat mata yang menjaga Taman Sari. Yang kelima, proses pembangunannya memakan korban jiwa. Hal ini dikarenakan pada masa itu sedang terjadi peperangan. Setelah direnovasi, Taman Sari mengalami kerusakan akibat pemberontakan tentara Inggris hingga kerap terjadi pembantaian massal. Diduga warga yang dibantah di Taman Sari dibiarkan membusuk tanpa ada yang menguburnya. Sekian mitos yang beredar di Pesanggerahan Taman Sari. Bukan menjadi hal yang ditakutkan, mitos-mitos ini justru menambah daya tarik wisatawan. Baik hanya sekedar liburan, berfoto, hingga mencari tahu kebenaran dari mitos yang beredar. Percaya atau tidak dengan mitosnya, kita hanya perlu menghargai dan menghormatinya. Sekian dari saya, terima kasih.